memakan dan memakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Di suatu rantai makanan terdapat produsen yang nantinya produsen akan dimakan konsumen, lalu konsumen jika mati akan diuraikan oleh dekomposer. Check it out. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Di gambar tersebut ada padi, ada belalang, dan ada jenis konsumen lainnya. Kita lihat. Ada padi sebagai produsen, yaitu produsen adalah penghasil makanan dan bisa juga sebagai penghasil oksigen. Produsen di sini yaitu padi akan dimakan oleh belalang, dijadikan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu belalang akan dimakan oleh katak yang sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian katak akan dimakan ular, yaitu konsumen tingkat 3. Selanjutnya ular akan dimakan oleh elang, yaitu konsumen tingkat 4. Kemudian elang akan mati, lalu akan diuraikan oleh dekomposer. Hasil dari penguraian tersebut akan terserap lagi oleh produsen. Nah, begitulah rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan dengan urutan-urutan tertentu. Kemudian, dari urutan tersebut akan terjadi aliran energi. Yang pertama, energi tersebut berasal dari energi matahari yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai makhluk hidup autotrof. Kemudian, makhluk hidup autotrof tersebut akan menyalurkan energi kepada hewan sebagai makhluk hidup heterotrof. Selanjutnya yang kita bahas adalah jaring-jaring makanan. Yeay! Apa sih itu jaring-jaring makanan? Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu karena jaring-jaring makanan ini telah dibahas di SD. Kalau mau mengetahui jaring-jaring makanan, lihatlah gambar berikut ini. Ada padi dimakan oleh tikus, padi dimakan oleh belalang, lalu padi dimakan oleh ulat. Kemudian ulat akan memakan pohon, lalu belalang akan memakan pohon. Bukan pohon tepatnya ya, dedaunan. Kemudian ulat dan belalang tersebut akan dimakan oleh ayam. Dan tikus akan dimakan oleh ular dan elang. Selanjutnya, belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian, ada ayam di kandang dimakan oleh ular dan elang. Jadi, makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Selanjutnya, yang kita bahas adalah piramida makanan. Apa itu piramida makanan? Piramida makanan yaitu perkiraan jumlah makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan. Coba kita lihat di ekosistem sawah. Di sana terdapat makhluk hidup seperti padi, belalang, tikus, dan elang. Kesemua makhluk hidup itu merupakan hubungan rantai makanan. Padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan tikus, dan tikus dimakan oleh elang. Coba kita perhatikan. Hitunglah jumlah populasi yang ada pada padi, belalang, tikus, dan elang. Tentunya kalian dapat menentukan yang mana yang terbanyak. Iya, tepat sekali. Padi, belalang, tikus, dan elang. Begitulah urutannya. Seperti piramida makanan. Makhluk hidup yang berada di bawah yaitu produsen memiliki biomasa yang lebih besar daripada yang di atasnya. Seperti piramida makanan, semakin ke atas semakin mengerucut, tentunya biomasanya semakin kecil. Selanjutnya yang kita bahas adalah simbiosis. Iya, yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Tentunya kalian sudah dapat berpikir seperti itu. Ya.
Jenis-jenis simbiosis itu ada apa aja ya? Ada 3 tentunya. Yang pertama simbiosis mutualisme, kedua simbiosis parasitisme, yang ketiga simbiosis komensalisme. Kemudian Bunda akan mempelajari. Kok Bunda yang mempelajari ya? Kan kalian yang mempelajarinya. Salah. Ya, yang pertama kita bahas simbiosis mutualisme. Apa itu? Mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Apa aja contohnya, ayo? Iya, ada kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu akan mendapatkan serbuk sari dari bunga. Bunga akan dibantu proses penyerbukannya. Kemudian ada apa lagi? Ada burung jalak dengan kerbau. Kerbau akan hilang kutunya dimakan oleh burung jalak. Kemudian ada lebah dan bunga. Bunga dibantu proses penyerbukannya, sedangkan lebah akan mengambil sari-sari bunga. Selanjutnya ada jamur dan lumut kerang. Iya, selanjutnya adalah simbiosis parasitisme. Yang namanya parasit pasti akan merugikan ya. Iya, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan pihak yang satu lagi akan dirugikan. Contohnya adalah benalu dengan inangnya. Kemudian nyamuk dengan manusia. Selanjutnya, next kita akan mempelajari simbiosis komensalisme. Apa itu komensalisme? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapat keuntungan tapi pihak lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah ikan badut atau ikan Nemo dengan anemon laut. Untung, tapi anemon laut tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Kemudian pakis dengan inangnya. Dan ikan hiu dengan ikan remora. Oke, demikianlah pembelajaran daring ketiga kali ini bersama Bunda Airel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.